Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Prawono dengan awalan NIM 22 dan akhiran NIM 165. Di sini saya akan mengerjakan praktikum Jarkom 1 modul yang ketiga. Di sini itu konfigurasi Cisco dengan topologinya tuh ini PCA, switch, router, dan PCB. Untuk tabel pengalamannya tuh seperti ini, sudah ada di sini. Nah, kita langsung lanjut ke latihan pertama, setup topologi dan inisiasi perangkat. Langkah pertama, kabelkan jaringan mengikuti topologi. Jadi kayak gini ya, langsung aja bikin. Untuk routernya ini kita menggunakan router Cisco 4221. Namun di sini di software Cisco saya itu tidak ada, jadi saya menggunakan router yang ini saja, 4321. Untuk switchnya Cisco 2960. Setelah itu PC ada dua. Namakan saja PC A, ini PC B. Ini R1, ini S1. Oke. Setelah itu kabel konsol untuk mengkonfigurasi perangkat Cisco, kabel Ethernet seperti diperlihatkan dalam topologi. Interface gigabit Ethernet pada router Cisco bersifat auto sensing, dan kabel Ethernet straight through dapat digunakan antara router dan PCB. Jika menggunakan Cisco router model lain, sebaiknya Anda tetap menggunakan kabel Ethernet crossover. Jadi untuk PC ke switch menggunakan crossover di fase Ethernet 6 ya, ini F06. Setelah itu di switch ke router itu F05 dan G001. F05 G001 D000 itu ke PC. Setelah itu inisiasi dan reload. Latihan kedua, konfigurasi IP address subnet mesh dan default gateway pada PC A dan PC B. Ini ya, PC A itu IP-nya ini. Coba kita isikan saja langsung. 92.168 ya. 192.168.1.3 ya. Ya. Untuk default gateway-nya itu 1.1. 192.168.1.1. Oke, setelah itu yang PCB 03. 192.168.03. 192.168.01. Oh, sorry 192.168. Nah, ini bener ya. Setelah itu langkah berikutnya, ping PCB dari jendela command prompt pada PC A. Jadi dari sini kita coba ping ya. Coba ping ke PCB 03. Oke. Nah, di sini kan hasilnya, nah ini RTO, request timeout. Kenapa demikian? Karena dari routernya itu masih belum di setting. Nah, seperti yang kita lihat di sini, indikasinya masih warna merah.
dari router ke switch dan dari switch ke maksudnya dari router ke PC. Karena itu kita perlu untuk men-setting routernya terlebih dahulu. Di sini ya jawabannya ping tidak berhasil karena router masih belum disetting. Itu dulu. Kita lanjut ke konfigurasi router ini ya. Buka konsol dari router dan aktifkan modus privilege exec. Sebelum itu kita perlu untuk menghubungkan konsol dari PCB ke router menggunakan port konsol, masuk ke terminal. Ini oke aja ya. Untuk ini no. Kita enter, habis itu kita enable. Kita masuk ke konfigurasi terminal. Oke. Nah itu langkah selanjutnya adalah berikan nama perangkat. Sini kita kasih nama kasih nama R1 ya. Kita kasih nama R1. Itu langkah selanjutnya. Setelah diberikan nama, matikan DNS lookup. Kita matikan dengan menggunakan perintah ini, no IP domain strip lookup. Nah, setelah itu langkah selanjutnya berikan class sebagai password terenkripsi. Oke. Kita enablekan classnya secret class. Setelah itu langkah selanjutnya memberikan password. Memberikan password di konsol ini ya. Kita coba line console 0 ya. Yep. Oke, habis itu kita langsung memberikan passwordnya itu Cisco login. Ini kan enablekan login. Oke, setelah itu berikan Cisco FTY dan aktifkan login. Sama juga ya. Kita keluar dulu. Itu ke line VTY 015. Oke, kita berikan password juga. Passwordnya juga sama Cisco, enable login. Setelah itu kita tinggal exit. Habis itu lakukan enkripsi terhadap password plaintext. Untuk melakukan enkripsi ini kita harus enable service password encryption. Ya, oke. Ini sudah enable password plaintextnya sudah dienkripsikan. Setelah itu buatlah suatu banner MOTD ya. Banner MOTD kita coba berikan bannernya itu seperti ini ya, dilarang masuk. Nah, setelah itu langkah selanjutnya konfigurasi dan aktifkan kedua interface. Jadi interface yang ini G000 dan
001. G 000 itu di enablekan aja ya, diaktifkan saja. Setelah itu konfigurasi suatu deskripsi interface untuk setiap interface mengidentifikasikan perangkat mana yang terhubung ke dirinya. Oke. Jadi di sini kita berikan deskripsi dulu ya, description keterangannya itu terhubung ke PC B. Nah, ini 000 nyambung ke PC B. Habis itu kita tinggal aktifkan saja no shutdown. Nah, sudah, kita exit, masuk lagi ke interface-nya gigabit Ethernet 001. Kita berikan deskripsi lagi. Kalau ini, yang ini nyambung ke switch S1 namanya ya, S1. Kita aktifkan no shutdown. Nah, exit. Setelah itu langkah selanjutnya adalah aktifkan routing IPv6. Perintahnya ini IPv6 unicast routing. Oke. Itu di config ya, bener ya, IPv6 unicast routing. Nah, setelah itu udah selesai, kita end, simpan, write memory. Oke, setelah itu set jam pada router. Ini kita untuk men-set jam, perintahnya tuh seperti ini, clock set, waktunya ini ya 23. Setelah itu 05. Habis itu detiknya. Nah, kita berikan detiknya 30 aja ya, 35 deh. Setelah itu tanggal, yang pertama itu bulan, setelah itu baru tanggalnya atau harinya, setelah itu baru tahunnya. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya ping. Kita coba ping ya. Ini save dulu deh, memori. Udah, kita coba ping dari mana, dari PC B. Oh, dari PC A. Coba ping dari sini ya, kan udah nyambung semua nih, udah hijau semua nih kabelnya. Kita coba ping. Nah, ya kalau lama udah pasti RTO. Nah, kenapa RTO atau request timeout? Di sini tuh apa namanya, IP addressnya dari routernya itu belum kita setting. Nah, kayak gini ya, mana di IP config-nya. Di sini kan default gateway-nya 1.1. Nah, itu nyambung ke, nantinya tuh nyambung ke sini harusnya. Tapi kan switch belum disetting juga, terus router juga belum disetting apa IP-nya itu. Kalau di sini kan IP dari default gateway-nya tuh ini ya 192.168.0.1 itu harusnya IP dari routernya, IP dari interface yang gigabit Ethernet 0/0/0 itu ya. Nah, di sini kita harus setting dulu IP-nya. Kita masuk ke config terminalnya dulu, habis itu masuk ke interface G0/0/0. Kita berikan IP address-nya 192.168.0.1.
terus subnet masknya 255.255.0 set. Nah ini udah, kita tinggal end kan saja, keluar, write memory, kita save dulu. Oke. Habis itu oh iya lupa, sorry yang satunya belum di setting. Interface satunya belum di setting, ada nggak? Langsung aja satu. Nah yang ini kan berapa ya? Yang ini tuh oh ini nih. Oh dari tadi salah, yang switch itu berarti itu ini ping apa IP nya nanti itu. Setelah itu karena yang di PCA itu default gateway-nya mana? Default gateway-nya 1.1, berarti di sini kita harus memasukkan IP-nya di router itu yang gigabit 0/0/0/1 itu IP dari default gateway-nya, default gateway PCA ini ya, 192.168.1.1 set. Terus itu tinggal end, kita save dulu, udah, baru kita coba pingkan ya, coba ping. Nah ini RTO. Nah ini udah reply, berarti itu udah terhubung ke PCB seperti itu. Setelah itu kita lanjut ke latihan yang ketiga, konfigurasi switch. Oke. Untuk konfigurasinya itu sama kayak router ya, pakai konsol biar gampang, dari PCA. Enter. Nah ini enable, terus masuk ke konfigurasi terminal. Habis itu berikan nama perangkat, namanya hostname S1, matikan DNS lookup, sama kayak di router tadi, no IP domain strip lookup. Oke, konfigurasi dan aktifkan interface VLAN pada switch S1. Untuk interface-nya itu nih ya, VLAN 1. Interface VLAN 1 udah masuk. Terus habis itu konfigurasi default gateway untuk switch S1. Untuk default gateway-nya itu berarti kita masuk ke ngasih ini ya, default gateway ini 192.168, kita kasih default gateway ya. Default gateway 192.168.1.1. Di default oke, ini penulisannya salah ini. IP ini ya, IP default gateway gini. Nah harusnya gini, IP default gateway. Setelah itu langkah selanjutnya mana ini, konfigurasikan. Oh ya, konfigurasi, kita kasih IP nya dulu ya, IP nya belum dikasih nih. Masuk ke interface nya lagi, IP address-nya itu tadi 1.2 ya, 192.168.1.2. Terus itu subnet masknya itu
0. Nah, udah ya. Simpan running configuration ini ke file startup configuration. Untuk men-save-nya itu sama kayak tadi, write memory. Nah, sudah. Habis itu pastikan konektivitas end to end. Ya udah. Habis itu kita ping dari PC A ke PC B. Kita coba ya. Ping dari PC A. Udah tersambung ya, karena tadi udah di setting juga. Lalu dari S1 ke PC B. Coba ping dari sini. Pakai ini aja deh biar enak kelihatannya. Ping 162.168.3. Ini masih berjalan ya, kita tunggu aja dulu. Just speed is 0%, tidak nyambung deh. Ini harusnya bisa ya ngeping dari switch ke PCB. Itu harusnya bisa. Kita coba lagi aja ya. Sendnya 5 kali ya. 2 detik timeoutnya. Nah, suksesnya itu 0%, tapi dia harusnya bisa harusnya deh. Coba pingkan ke switchnya ya, coba ya 192.168.2. Karena dari PC A ke PC B tuh bisa nyambung, tapi dari dari switch ke PC B itu tidak nyambung. Karena settingannya kurang ya. Coba kita cek dulu, coba configuration terminalnya, interface VLAN 1. Kita coba no shutdown ya, udah harusnya udah. Write memory. Habis itu coba pingkan lagi, ping 192.168.1.2. Nah, udah nyambung ya, udah nyambung. Coba ping dari sini ke PC B. Oke, kita coba. Sukses rate-nya itu 80%. Jadi dia 1 kali timeout, setelah itu sisanya itu sudah tersambung, sudah terhubung, reply gitu ya. Nah, latihan ketiga itu menampilkan informasi perangkat. Kita show IP route di router 1. Router satunya kita tampilkan show IP route. Gunakan pada show IP route router R1 untuk menjawab pertanyaan berikut. Oke. Kode apa yang digunakan dalam table routing untuk mengindikasikan suatu jaringan yang terkoneksi secara langsung? Nah, di sini kode apa yang digunakan? Kode yang digunakan itu nih ya, ada L itu untuk lokal, C itu connected, S static, dan seterusnya. Ini yang terkoneksi dari suatu jaringan, berarti itu yang C ya, connected. Itu C jawabannya. Berapa banyak entry route yang dikodekan dengan kode C dalam table routing? Ada berapa banyak? Itu ada 2. Yang pertama ini dengan IP-nya ini
192.168.00 is directly connected ke gigabyte ini portnya. Nah, itu jenis interface apa yang diasosiasikan ke router berkode C? Ya ini interface-nya ya. Asosiasinya itu ini nih. Dari IP ini nyambung ke sini. Itu yang selanjutnya IP ini nyambung ke sini. Gigabit Ethernet 0/0/1. Untuk yang IP 192.168.1.0. Itu langkah kedua, tampilkan informasi. Nih, gunakan perintah show IPv6 route pada router 1 untuk menampilkan informasi route IPv6. Oke, kita coba. Tadi show IPv6 route. Nah, ini ya. Lokal deh. Ini IP-nya via 0 retrieve, jadi 0 dia karena nggak ada yang tersambung. Makanya langkah kedua, tampilkan informasi interface pada router 1. Oke, show IP interface. Kita bisa copy nggak ya? Kita coba. Kita bisa copy biar cepat. Oke, tidak bisa. Kita tulis saja show IP G0/0/1. Wow, banyak ya. Pas status operasional dari interface G001. Status operasionalnya is up. Iya, up. Dan protokol is up connected. Apa alamat media akses MAC dari interface G01. MAC addressnya dia mana ya, nggak ada ya di sini ya. Itu adanya internet addressnya sama broadcast address. Untuk MAC addressnya ini tidak ada ya MAC addressnya. Ini more coba more. Oke, berarti emang nggak ada ya. Udah nggak ada soalnya. Bagaimana internet address ditampilkan dalam perintah ini? Internet addressnya ini sesuai dengan gateway ya tadi ya. Ini IP gateway dari bukan, ini mah IP addressnya dari routernya. Terus kita ini coba informasi IPv6 interface. Show IPv6 interface. Show IPv6 interface. Mungkin maksudnya ini ya. G001 nggak muncul, tidak ada yang muncul interface-nya. Kita lanjut saja untuk sekarang. Langkah ketiga, tampilkan daftar rangkuman interface, router, dan switch. Ada beberapa perintah yang dapat digunakan untuk memastikan. Salah satunya adalah perintah show IP interface brief. Kita coba yang pertama ini, memasukkan perintah show IP interface brief pada router 1. Ini ya tampilannya. Setelah itu menampilkan interface IPv6, show IP interface IP, show
aduh sorry, IPv6 interface brief ini untuk IPv6 nya ya. Terus setelah itu lanjut ke switch nya ya, push switch, coba show IP interface brief. Ini banyak ya, kayak gini tampilannya. Itu jika interface G001 diperlihatkan administratively down, perintah konfigurasi interface apa yang harus digunakan untuk menjadikannya up. Oke. Jika interface yang gigabit ini itu down, yang ini itu down, apa namanya, perintah yang harus kita lakukan itu kita masuk ke interface-nya terlebih dahulu, habis itu kita ketikkan saja no shutdown. Itu nanti bakalan apa namanya, statusnya akan menjadi up, administratively-nya itu akan menjadi up. Apa yang terjadi jika Anda salah mengonfigurasi interface G001 pada router tersebut dengan IP address 192.168.1.2. Nah, jika misal ya ini port yang ini itu kita masukkan IP address-nya itu ini, IP address ini kan seharusnya IP address dari apa namanya, dari switch ya, nih IP address-nya dari switch. Nah, misal kita memberikan IP address switch ini ke router, maka yang ditampilkan itu nantinya kita nggak bisa ngeping dari PC A ke PC B, itu nanti kita tidak bisa. Nanti bakalan request timeout, karena kan seharusnya tuh dari PC A itu kan default gateway-nya itu kan ini, IP-nya yang G001 itu kan ini IP-nya dia, ya kan, default gateway-nya. Nah, misal IP address dari routernya itu diganti jadi ini, ya bakalan nggak bisa menemukan gitu loh jalurnya kemana pingnya itu akan lewat, atau requestnya itu akan lewat tuh, lewat mana tuh nggak tahu, nggak bakal ketemu. Jadi makanya kita harus sesuaiin IP addressnya sama default gateway-nya. Mungkin itu saja ya. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.